Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya senang sekali kalau bisa kita berkumpul bersama-sama. Tapi saya sangat kagum sekali dengan bukan karena praise and worship-nya. Saya sangat kagum akan lagu-lagu yang kita nyanyikan hari ini Bapak Ibu. Karena kami tidak janjian, karena kami tidak mengatur, lagu ini karena cocok dengan firman-Nya. Tapi kok kebetulan lagu-lagu yang kita nyanyikan hari ini, semua sangat berhubungan dengan apa yang saya akan sampaikan hari ini. Dan maka dari itu saya percaya bahwa hari ini Tuhan ingin untuk berbicara kepada setiap kita sebuah pesan yang sangat penting. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini saya mau memberikan sebuah firman yang saya beri judul kasih dan kebenaran yang memerdekakan. Katakan memerdekakan. Kalau bulan ini kita berbicara tentang kasih, hari ini saya mau berbicara tentang kasih dan kebenaran karena ini satu paket Bapak Ibu. Kasih dan kebenaran yang memerdekakan. Siapa yang di sini ingin untuk hidup bebas? Kepingin Bapak Ibu? Kepingin untuk hidup punya kebebasan, kita hidup merdeka. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita bebas dari apa? Mungkin bebas dari rasa takut, mungkin bebas dari rasa khawatir, kita bebas dari perilaku atau kebiasaan kita yang buruk. Contohnya kalau kita suka marah-marah, kita kepingin untuk bebas dari yang namanya marah-marah itu. Betul Bapak Ibu? Atau kita mungkin mau bebas dari sesuatu yang mengikat kita. Hari ini saya mau bertanya, enggak usah angkat tangan Bapak Ibu, tapi berapa banyak dari kita kepingin untuk bebas, tapi justru kita malah bergumul atau merasa gagal untuk bebas dari hal-hal tersebut. Seringkali kita kepingin untuk bebas, kepingin untuk lepas dari semuanya itu, tapi kayaknya nggak bisa ya. Kok kayaknya susah sekali ya. Kok kayaknya kita merasa gagal, nggak kayaknya mustahil ini. Dan kenapa kok kita merasa seperti itu? Kenapa kok kita seringkali bergumul dan gagal? Dan ternyata jawabannya adalah karena selama ini kita ini menggunakan cara yang salah Bapak Ibu. Dan hari ini saya mau kita semua belajar bersama-sama bagaimana cara yang benar, cara yang betul untuk menjadi orang yang bebas. Kepingin untuk bebas Bapak Ibu? Kepingin. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang bebas atau merdeka. Dan hari ini kita akan belajar dua Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi orang yang bebas, kalau kita mau hidup merdeka, kita perlu untuk mengubah dan mencari. Mengubah dan mencari. Yang pertama apa? Mengubah apa? Kalau kita mau menjadi orang yang bebas, kita perlu untuk mengubah mindset. Katakan mindset. Mindset ini berbicara tentang pengertian kita mengenai kebebasan dan cara berpikir kita tentang hidup yang bebas. Dan hari ini saya mau kita bersama-sama untuk buka di Kisah Para Rasul 16. Kalau bawa Alkitab bisa dibuka. Kisah Para Rasul yang ke-16 ini di salah satu ayatnya bercerita tentang Paulus dan Silas. Bagaimana mereka pergi ke kota yang bernama Filipi dan di situ mereka bertemu seorang budak. Dan budak ini adalah seorang perempuan yang memiliki roh jahat di dalamnya dia. Dan dia ini menggunakan sebuah kekuatan untuk meramal. Dan ketika dia meramal, semua keuntungannya ini untuk tuannya dia. Karena dia adalah seorang budak. Nah ceritanya kalau mau dibaca nanti sedikit panjang bisa dibaca sendiri. Tapi singkat ceritanya, Paulus ini mengusir roh jahat dari perempuan ini. Dan ketika mengusir roh jahat dari perempuan ini, tuannya lihat, ini gak bisa ngeramal lagi. Jadi mereka marah sama Paulus, sama Silas. Akhirnya mereka membawa Paulus dan Silas ini dipukuli, dia ditangkap dan akhirnya dipenjara. Nah ceritanya di Kisah Para Rasul 16 ayat ke-24.
Dikatakan sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka, Paulus dan Silas, ke ruang penjara yang paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi mereka dipenjara di tempat itu. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, di ayat 25 dikatakan, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas apa Bapak Ibu? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka berdoa dan mereka memuji Tuhan di dalam penjara. Dan di ayat 26 katakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pintu-pintu terbuka, belenggu terlepas semua. Ketika kepala penjara itu sadar karena dia tidur, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara itu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Dia takut karena apa? Wah, habis ini aku dihukum nih pasti. Udah, daripada aku dihukum lebih baik aku ambil nyawaku sendiri. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ternyata Paulus masih ada di situ. Dan dia berkata, Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Bapak Ibu, kalau kita di posisi Paulus dan Silas, kita di penjara. Lalu pintunya ini terbuka, belenggunya terbuka semua. Kira-kira kita menetap di situ atau kita lari, Bapak Ibu? Lari. Tapi di sini dikatakan Paulus dan Silas enggak lari. Mereka semua tetap ada di tempat itu, walaupun pintunya terbuka semua, belenggunya terbuka semua. Dan setelah itu kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas yang mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan ayat 31 mengatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan singkat ceritanya pada akhir dari pasal ini dikatakan bahwa Paulus dan Silas akhirnya dilepaskan dari penjara. Cerita ini menarik sekali Bapak Ibu. Seperti yang kita baca tadi dikatakan di dalam penjara, Paulus dan Silas mereka memuji Tuhan dan mereka berdoa. Coba kalau kita ada di posisi seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita dimasukkan ke dalam penjara, kita berdoa, memuji Tuhan, atau kita ngomel sama Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa masuk penjara seperti ini Tuhan? Aduh Tuhan, kenapa kok nasibku seperti ini? Betul? Kita mengomel. Tapi yang luar biasa mereka tidak mengomel. Dan yang lebih hebatnya mereka tidak pergi keluar ketika pintu-pintu itu terbuka, ketika belenggunya terbuka. Dan waktu saya membaca ayat ini saya mulai berpikir, kenapa? Kok bisa mereka memutuskan untuk tinggal di tempat itu? Walaupun pintunya terbuka mereka mau keluar bisa. Orang yang punya nalar, logika, kalau di dunia ini kita bilang, kalau pintunya terbuka kita lari, kita sembunyi. Supaya apa? Supaya nggak dipenjara lagi. Tapi mereka tidak melakukan itu. Kenapa mereka memutuskan untuk tinggal di tempat itu? Kalau hari ini saya boleh kasih tahu Bapak Ibu. Karena pengertian kita tentang kebebasan atau kemerdekaan itu berbeda dengan pengertian mereka tentang kebebasan dan kemerdekaan. Kita dari kecil diajarkan oleh dunia ini atau mungkin dari keluarga kita bahwa bebas atau merdeka itu adalah hilangnya atau lepasnya sesuatu. Jadi dari kecil kita sudah belajar bebas itu kalau ada sesuatu yang hilang atau ada sesuatu yang lepas. Bebas itu kalau kita sudah lepas atau kontrol orang tua kita ini hilang, itu bebas kita hidup tanpa kontrol orang tua. Bebas itu kalau kita hidup tidak lagi ada ketakutan, ketakutannya hilang.
Bebas itu kalau kita tidak lagi melakukan dosa. Jadi dosa hal-hal yang buruk ini hilang, itu namanya bebas. Itu yang diajarkan di dalam kehidupan kita. Dan cara memandang kita tentang kebebasan dan tentang kemerdekaan itu seperti seorang tawanan. Dan hari ini kalau kita mulai melihat Bapak Ibu, seorang tawanan kalau dia berpikir bahwa kalau jeruji besi ini hilang atau kalau tembok-tembok ini hilang, dia itu adalah orang yang bebas, apakah betul? Enggak. Karena apa? Karena jeruji itu pun kalau hilang, kalau tembok ini pun tidak ada, dia tetap bukan orang yang bebas. Dia tetap tawanan. Jadi bebas itu bukan tentang hilangnya sesuatu. Bahkan kalau saya sempat baca-baca Bapak Ibu, di negara Amerika 82% dari orang yang masuk ke penjara dan mereka akhirnya keluar dari penjara, dalam 10 tahun 82% itu kembali masuk ke dalam penjara. Kenapa? Karena bebas itu bukan tentang hilangnya sesuatu. Pernah enggak mau bebas dari sesuatu tapi malah jatuh kembali ke hal yang sama? Kepingin untuk bebas, berusaha untuk bebas. Tapi akhirnya jatuh lagi di tempat yang sama. Jatuh lagi kepada hal yang sama. Kenapa? Karena pengertian kita dan cara berpikir kita tentang kebebasan atau kemerdekaan itu salah Bapak Ibu. Kebebasan atau kemerdekaan itu bukan hilangnya sesuatu, tetapi hadirnya apa? Seseorang. Kemerdekaan itu bukan hilangnya sesuatu, tetapi hadirnya seseorang. Firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukan hilangnya sesuatu, tetapi hadirnya seseorang dalam kehidupan kita. Kemerdekaan itu bukan hilangnya rasa takut, tetapi hadirnya Tuhan untuk melewati apa yang kita takutkan. Betul Bapak Ibu? Bebas, kemerdekaan itu bukan hilangnya amarah, tetapi hadirnya Raja Damai dalam hidup kita. Di dalam diri kita. Kemerdekaan itu bukan hilangnya keinginan untuk tidak merokok lagi Bapak Ibu. Tetapi kehadiran Yesus yang membuat kita ingin untuk menyenangkan Dia lebih dari ingin merokok. Kita selama ini punya mindset, cara berpikir dan pengertian yang salah. Dan maka dari itu saya bisa bilang bahwa Paulus dan Silas walaupun mereka di penjara, mau mereka dikekang, mau mereka dirantai. Tetapi di dalam penjara itu pun mereka tetap orang yang bebas. Karena bebas itu bukan hilangnya sesuatu tetapi kehadirannya seseorang. Mereka adalah orang yang bebas. Dan iblis akan berusaha untuk menuduh kita, menghakimi kita, membuat kita ini memiliki pengertian yang salah, cara pandang seperti seorang tawanan. Kenapa? Karena Amsal mengatakan, Amsal 23 ayat 17, boleh buka? So as a man think, so is he. Seperti orang yang berpikir dalam hatinya, begitu juga dia. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Seperti orang yang berpikir dalam hatinya. Kalau kita punya pengertian yang salah, kalau kita punya cara berpikir yang salah, maka yang kita lakukan pun akan salah Bapak Ibu. Maka dari itu kita berusaha, tapi tidak bisa terus. Kita gagal terus, kenapa? Karena pengertian dan cara berpikir kita salah. Dan iblis akan menuduh kita, menghakimi kita supaya apa? Supaya merasa aduh mustahil kayaknya. Akhirnya kita menyerah. Dan kita merasa aku gak bisa. Dia menuduh, menghakimi dan membuat kita merasa salah. Supaya kita ini berusaha untuk membersihkan diri kita. Supaya kita ini merasa gak layak untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengertian bebas itu adalah hadirnya seseorang.
Kalau kita merasa nggak layak untuk datang kepada Tuhan, kita nggak merasa layak untuk dekat sama Tuhan, bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri kita? Betul Bapak Ibu? Akhirnya kita berusaha untuk membersihkan diri kita. Padahal yang kita perlukan adalah Tuhan untuk datang dalam diri kita, membersihkan semua yang kotor. Amin Bapak Ibu. Yang kita butuhkan adalah Tuhan yang datang, bukan kita yang berusaha supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Bebas itu adalah kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi siapa? Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kebebasan atau kemerdekaan itu bukan hilangnya sesuatu, tetapi kehadirannya seseorang di dalam diri kita. Dan ketika kita mengerti kebenaran ini Bapak Ibu, saya percaya hidup kita akan berubah. Amin. Kita nggak akan takut lagi, nggak akan malu untuk datang kepada Tuhan. Dan justru kuasa Tuhan dan kehadiran Tuhan itu yang akan mengubahkan kita. Amin. Jadi yang pertama kita perlu untuk mengubah mindset, pengertian kita dan cara berpikir kita tentang kebebasan. Bahwa kebebasan itu bukan hilangnya sesuatu tetapi kehadirannya seseorang. Dan yang kedua adalah kalau kita mau jadi orang yang bebas atau yang merdeka, kita perlu untuk mencari apa dulu? Carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, ayat ini bukan cuma ayat yang teologis, yang dimana kita cuma baca, kita tahu setelah itu tidak dihidupi. Kadang kalau kita baca ayat ini seakan-akan kayak oke, tapi aplikasinya seperti apa? Tetapi sebetulnya ayat ini memegang kunci untuk hidup bebas Bapak Ibu. Ayat ini bukan cuma berbicara tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan, tapi ada sebuah aplikasi yang penting dan seringkali kita kelewatan. Hari ini saya mau kasih perumpamaan untuk kita mengerti tentang ayat ini. Saya ingat waktu saya sebelum menikah dengan Jessica, sebelum pacaran dengan Jessica, saya ini mulai mau mendekati dia. Nah, kalau Bapak Ibu ingat waktu-waktu pacaran dulu Bapak Ibu. Kalau senang dengan seseorang, sebetulnya di sekitar saya ada banyak orang. Perempuan ada banyak, ada orang lain. Tetapi ketika saya suka sama Jessica, saya bilang, saya memutuskan untuk mengejar dia. Ketika saya memutuskan untuk mengejar dia, artinya saya taruh dia, oke, ini tujuan saya. Dan apa yang terjadi ketika saya melakukan itu? Semua energi saya, semua waktu saya, semua uang yang saya miliki, semuanya saya atur untuk mengejar yang satu. Anggap Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah, itu bukan cuma cari firman Tuhan, ketemu setelah itu pergi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, itu berbicara tentang fokus dan prioritas. Ketika saya menempatkan Jessica sebagai tujuan saya, yang saya cari, dia menjadi fokus dan prioritas saya, dan semua yang lainnya ini mengikuti untuk saya mencari yang satu. Begitu juga ketika hidup di dalam Tuhan, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, artinya apa? Fokus kita dan prioritas kita ada pada kerajaan Allah. Dan semua energi kita, semua keuangan kita, semua yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, semua ini ketika kita taruh Tuhan kerajaan Allah sebagai nomor satu, semuanya ini akan ngikut Bapak Ibu, betul? Sama seperti kalau kita taruh uang sebagai yang nomor satu, kalau kita mencari uang terlebih dahulu, kira-kira apa yang terjadi? Energi kita selalu pakai untuk mencari uang, kita selalu menggunakan uang untuk mendapatkan lebih banyak lagi uang, kita menggunakan energi dan waktu kita supaya bisa mendapatkan yang nomor satu. Karena apa? Ini prioritas dan fokusku.
Apa yang kita utamakan, apa yang menjadi nomor satu, itu akan mengatur kehidupan kita yang lainnya, Bapak Ibu. Apa yang kita taruh nomor satu akan mengatur. Dan saya mau kasih perumpamaan yang kedua, di dalam dunia pilot pesawat, Bapak Ibu, ada sesuatu yang sudah sangat terkenal diketahui oleh mereka, dan mereka itu punya sebuah perkataan. Dan mereka mengatakan bahwa kalau ada pilot yang sedang terbang dan ada rintangan, tidak boleh mengatakan jangan tabrak rintangannya. Kenapa? Karena ketika mereka bilang jangan tabrak rintangannya, hampir setiap kali Bapak Ibu yang terjadi adalah mereka menabrak rintangannya. Aneh kan ya? Jangan tabrak rintangannya, malah ditabrak rintangannya. Bukan karena mereka ingin, tapi yang terjadi adalah ketika mereka mengatakan jangan tabrak rintangannya, akhirnya fokusnya mereka kepada rintangannya. Akhirnya lama-kelamaan mereka tambah menubruk rintangan itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita ini menghadapi sesuatu, kalau kita kepingin lepas dari merokok, kira-kira yang kita pikirkan apa? Yang jadi nomor satu apa? Jangan merokok, jangan merokok, jangan merokok. Ternyata otak kita ini tidak pintar untuk memproses kata jangan, Bapak Ibu. Akhirnya yang muncul apa? Merokok, merokok, merokok. Betul? Dan akhirnya kita jatuh kembali ke dalam yang namanya merokok. Dan kita pikir, padahal kita sudah mengatakan jangan merokok. Kok malah jatuh lagi di tempat yang sama. Kenapa? Karena fokus kita kepada merokok. Tetapi ketika kita menaruh fokus dan prioritas kita kepada kerajaan Allah, semua kuasa, semua kekuatan dan otoritas yang ada dalam kerajaan Allah itu turun dalam kehidupan kita. Dan kita semua yang ada dalam kehidupan kita ini diatur, atau kalau saya boleh bilang mereka semua tunduk kepada otoritas dan kepada kuasa yang kita dapatkan di dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Kepingin untuk seperti itu? Kadang kita ini berpikir bahwa hidup, kalau saya boleh kasih gambaran, hidup kita ini kadang seperti mesin Bapak Ibu. Mesinnya kita pikir rusak, kita berusaha untuk betulin. Ternyata kita cuma belum colokin Bapak Ibu. Ketika kita memasukkan diri kita kepada sumber dari kuasa, di situ akan terjadi sebuah perubahan. Di situ kita akan tahu yang namanya hidup bebas itu seperti apa. Dan hal-hal yang kita kepingin untuk berubah, hal-hal yang buruk, hal-hal yang kita lewati, yang kita takutkan, semuanya itu tunduk di bawah kuasa dan otoritas dari kerajaan Allah. Dan maka dari itu kita bisa menjadi orang yang bebas. Karena apa? Karena bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kuasa kita, tetapi kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mau menjadi orang yang merdeka, kita perlu untuk mengubah mindset kita, pengertian dan cara berpikir kita. Kita juga perlu untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi ketika kita mengerti dan menghidupi kedua hal ini Bapak Ibu? Ketika kita sadar bahwa kebebasan adalah ketika adalah Yesus yang hadir di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa? Allah adalah kasih. Dia adalah kasih. Yang selanjutnya Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini saya memberikan
judul untuk firman Tuhan ini tadi, kebenaran dan kasih dan kebenaran yang membebaskan atau memerdekakan kita. Karena apa? Karena Yesus itu adalah kasih, Allah adalah kasih, dan Allah adalah kebenaran. Dan ketika kita sadar bahwa kasih dan kebenaran itu hadir di dalam kehidupan kita, kira-kira apa yang terjadi? Di dalam kasih tidak ada kekuatan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketika kita punya kasih yang sempurna hadir di dalam kehidupan kita, hidup kita akan lepas dari ketakutan, Bapak Ibu. Ketika kita punya kebenaran hadir dalam kehidupan kita, dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Ketika kita punya Tuhan di dalam hidup kita, kita akan punya yang namanya buah roh. Punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bukan cuma berusaha dengan kekuatan sendiri Bapak Ibu, tetapi kehadiran Tuhan memberikan penguasaan diri. Kita hidup bebas karena kehadiran Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Dan Anda akan melihat kehidupan Anda akan berubah ketika menghidupi apa yang kita pelajari hari ini. Bukan cuma mendengarkan Bapak Ibu, tapi betul-betul kita mengerti bahwa bebas itu adalah Yesus yang hadir. Bebas itu bukan hidupku betul dulu supaya aku bisa datang kepada Tuhan. Tapi bebas adalah saya ini dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Bebas itu adalah Dia yang hadir, Dia yang mengubahkan hidupku. Amin Bapak Ibu. Saya boleh minta tim PAW untuk naik ke atas. Dan hari ini saya mau menutup dengan kita menyanyikan sebuah lagu Bapak Ibu. Lagu ini sangat terkenal dan liriknya itu judul dari lagu ini adalah Kemenangan Terjadi di Sini. Betul? Pernah dengar Bapak Ibu? Kemenangan terjadi di sini. Dan ketika saya mendengarkan lagu ini, waktu saya pertama kali mendengarkan lagu ini, saya suka. Karena apa? Di dalam gereja kita bernyanyi bersama-sama. Kemenangan terjadi di sini. Kita percaya terjadi kemenangan di tempat ini, tempat ini. Tetapi ketika saya mulai belajar tentang kebenaran ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang berubah dalam pikiran saya. Ada sebuah kebenaran yang mengingatkan kepada saya yang berkata bahwa kemenangan itu tidak terjadi cuma di sebuah tempat. Saya tidak tahu ketika penulis lagu ini menuliskan kata-kata apa yang dia maksud. Apakah tentang tempat itu, ibadah itu atau KKR itu. Tetapi saya percaya kata-kata ini berbicara lebih dalam dari cuma sekedar tempat. Karena ketika kata-kata ini mengatakan kemenangan terjadi di sini. Saya percaya di sini itu bukan di sini Bapak Ibu, tapi di sini. Kemenangan terjadi di dalam diri kita. Ketika apa? Ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tadi waktu praise and worship di awal, kita menyanyikan lagu. Hanya di dalam namanya ada pengharapan. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan. Kalau Bapak Ibu mau untuk hidup bebas. Dan kita sudah berusaha, kita gagal. Kita berusaha, kita gagal. Kita berusaha, kayak mustahil. Berhenti berusaha deh. Hari ini Tuhan mau ngomong, izinkan aku untuk datang. Dan izinkan kuasaku untuk membebaskan. Karena bebas itu bukan hilangnya sesuatu, tapi hadirnya Dia dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu.